Dan sudah bergabung saat ini Rizal Fadilah selaku Wakil Ketua TPUA yang juga pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi, juga tim kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Selamat malam Pak Rizal dan Pak Rifai. Selamat malam Mbak Friska, Pak Rizal. Pak Rifai. Selamat malam, saya ke Pak Rizal. Kan Barreskrim sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi ini asli. Apa sih yang minta dibuktikan lagi? Apa yang membuat pihak Anda masih meragukan hal ini, Pak Rizal? Ya, dari awal sebetulnya pihak TPUA menghendaki adanya transparansi gitu kan, atau keterbukaan dari pihak Barreskrim dalam mengumumkannya, dalam pengertian bahwa keterlibatan pihak-pihak itu maksimal ketika dilakukan gelar perkara. Gitu. Apa yang tidak transparan? Apa yang tidak terbuka dalam prosesnya? Dalam gelar perkara itu untuk menentukan sampai penghentian, bahkan sampai kepada pengumuman disebut sampai asli ataupun identik, itu seharusnya pihak pengadu gitu kan, yaitu pihak TPUA itu dilibatkan. Kemudian juga mungkin ahli baik dari kepolisian maupun ahli dari pihak yang diajukan oleh TPUA atau pihak-pihak lain yang berkepentingan itu diperkenankan untuk bersama-sama untuk melakukan gelar perkara itu. Itulah hal yang lazim begitu, karena itu akan menentukan proses kelanjutan, dan di situ boleh saja diajukan keberatan-keberatan gitu kan, sehingga nanti pada putusannya putusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal gitu. Tapi kalau sekarang gelar perkaranya sangat internal sekali, sehingga sepihak gitu pihak Barreskrim, walaupun itu haknya, tapi saya kira dari segi transparansi atau keterbukaan publik saya kira sangat minim dan bisa menimbulkan berbagai prasangka-prasangka gitu atas keputusan yang dianggap finalnya oleh pihak Barreskrim. Jadi dianggap tidak transparan, gelar perkaranya tidak terbuka. Pak Rifai, Anda melihat hal yang sama? Ya, sebenarnya kalau ketentuan hukum acara kan sudah jelas bahwa gelar perkara itu adalah pembahasan internal kepolisian, ya, yang melibatkan biasanya ada Reskrim, Intel, Divkum dan segala macamnya, dan memang para pihak itu tidak diundang ya. Itu memang sudah pakemnya Perkapolri seperti itu. Nah, terus soal saksi ahli juga, saksi ahli kan hanya dua yang dikenal hukum acara. Satu saksi ahli yang memberatkan, yang kedua yang meringankan. Justru yang meringankan itu bagian kami, ya. Bukan, menurut saya tidak tepat kalau justru pelapor yang mengajukan ahli. Ahli itu adalah pertama yang diupayakan oleh penyidik, kedua ahli meringankan itu dari terlapor. Tapi karena ahli yang dari pihak Polri sendiri sudah ternyata hasilnya identik, ya mau bagaimana, memang harus tidak ada alat bukti kan, alat bukti itu tidak cukup, sehingga secara ketentuan memang harus dihentikan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang wajar ya, banyak praktisi hukum juga bisa mengikuti prosedur ini, dan ini wajar-wajar saja prosedurnya seperti itu. Nah, karena prosedurnya sudah dilakukan, sudah diumumkan juga oleh Barreskrim Polri, tidak ada unsur pidana, tidak ada peristiwa pidana, akhirnya kan apa yang dilaporkan oleh TPUA ini dihentikan penyelidikannya. Pak Rizal, apalagi yang dimintakan? Kalau prosesnya sudah dilakukan semuanya, sudah dinyatakan juga lewat konferensi pers? Saya kira hak untuk mengajukan keberatan itu dibuka. Karena di dalam Perkapolri nomor 6 gitu kan tahun 2019 pasal 31 33 itu gelar perkara itu ada dua, gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus gitu. Nah, gelar perkara khusus itu adalah bisa dilakukan ketika memang kasus itu kasus yang menjadi perhatian umum, dan itu bisa dilakukan permohonannya oleh pihak pengadu. Oh, sudah diajukan, Pak Rizal? Itu besok kami akan memasukkan surat itu gitu untuk diadakan gelar perkara khusus sesuai Perkapolri gitu kan nomor 6 tahun 2019. Jadi bukan mengada-ada gitu. Memang ada wadah hukumnya. Karena apa? Karena kita tidak merasa keterlibatan maksimal pada waktu gelar perkara biasanya. Nah, dalam beberapa kasus, kan, keterlibatan pihak-pihak itu
dibuka gitu, sehingga perdebatan sering terjadi antara pelapor gitu kan, pengadu gitu kan, dengan pihak kepolisiannya sendiri, atau mungkin kalau kepolisian punya ahli, kami juga punya ahli, dalam pengertian itu haknya seseorang untuk membawa orang yang punya kemampuan berdiskusi, mendalami begitu Pak Bu. Saya mau menekankan lagi karena ini informasi yang baru disampaikan di Sapa Indonesia Malam Kompas TV oleh Pak Rizal, bahwa besok Pak Rizal dan juga TPUA akan datang ke Bareskrim untuk meminta gelar perkara khusus, betul ya Pak ya? Jam berapa itu? Betul. Jam 11 besok kami akan datang ke Bareskrim menyampaikan surat ke Karo Wasidik gitu kan, dan juga tembusan tentu saja ke Kapolri, ke Kepala Bareskrim, dan pihak-pihak yang kita anggap penting untuk mengetahui bahwa keterbukaan informasi, termasuk keterbukaan publikasi ataupun keterbukaan argumentasi dari pihak Bareskrim harusnya maksimal, sehingga tidak menimbulkan putusan yang kontroversial. Seperti misalnya asli, ini katanya kan identifikasi. Kalau identifikasi itu identik tidak identik, jadi bukan memutuskan asli. Kalau asli itu putusannya dari pengadilan itu, jadi masih dari Bareskrim. Itu yang masih diragukan oleh Pak Rizal dan TPUA. Pak Rifai, itu masih diragukan sampai sekarang, dikatakan bahwa itu tidak harus disampaikan asli tidak asli, tapi identik tidak identik. Dan apakah dengan hasil kemarin, kalau dari pihaknya Pak Jokowi membuka peluang untuk melanjutkan pencemaran nama baik dengan terlapornya, kan kalau sampai sekarang yang di Polda Metro itu belum disampaikan ya Pak Rifai ya, siapa-siapa saja nama terlapornya belum di-announce, belum diumumkan ke publik. Apakah dari TPUA juga akan dilaporkan? Oke, pertama saya mau menanggapi dulu soal identik-identik, bahwa ini memang kesimpulan laboratorium ya, bukan kesimpulan dari penyelidikan. Perlu dibedakan Mbak ya, kalau kesimpulan laboratorium adalah identik, tidak identik. Tapi kalau kesimpulan penyelidikan, saya yakin bukan itu. Kesimpulannya adalah tidak cukup bukti. Kenapa tidak cukup bukti? Pertama, sudah 39 saksi didengar keterangannya, pihak UGM, teman-teman Pak Jokowi, dan seluruh pihak yang terlibat atau yang mengetahui perkuliahan Pak Jokowi sudah didengar semua, termasuk juga tentunya dari pihak pelapor kan begitu. Lalu kedua juga sudah ada bukti-bukti surat yang diberikan oleh pihak UGM. Nah, ini juga tentunya bukti surat ini ada menjadi kajian, ada saksi, terakhir baru lab gitu ya. Jadi lab itu adalah hanya satu bagian dari seluruh alat bukti yang dikaji dalam penyelidikan. Sehingga kesimpulan penyelidikan adalah tidak cukup bukti. Nah, cuma satu Mbak, tadi Mbak sudah menyinggung soal laporan di Polda. Kalau buat kami ini sudah tiga produk ya yang menyatakan ini asli. Pertama sudah ada perkara perdata yang berjalan sebelumnya tahun lalu, dan itu putusannya juga NO, artinya tidak ada yang bisa menyatakan ini palsu kan begitu. Kedua, sudah ada klarifikasi dari UGM, ini juga lembaga resmi loh ya. Yang ketiga sudah ada hasil penyelidikan dari Bareskrim. Namun saya ini sudah cukup lah, sudah selesai. Mau sampai kemana lagi gitu ya? Bahwa teman-teman mau komplain itu hak setiap warga negara. Menurut saya teman-teman juga harus bisa mendapatkan informasi yang jelas dari pihak Bareskrim untuk bisa melihat betul alat buktinya apa saja. Nah tapi tolong juga di sini kami mohonkan juga bahwa tolong juga dilihat ke laporan yang di Polda. Bagaimanapun juga di sini kan Pak Jokowi mengupayakan keadilannya untuk memulihkan kehormatan dan nama baiknya. Ini juga sebuah faktor yang perlu kita kaji bersama. Intinya adalah kami ingin dengan sudah selesainya di Bareskrim, ya kita fokus untuk yang di Polda. Ini juga sebenarnya untuk membuat terang. Apakah para terlapor atau apakah pihak-pihak yang selama ini membuat tayangan-tayangan yang seolah-olah ijazah palsu ini apakah ilmiah? Atau ternyata tidak ilmiah gitu kan, atau ada mensreanya. Ini juga biar kita sama-sama secara transparan kita periksa. Kalau ilmiah juga tentu kan yang di Polda ini kan berhenti, tapi kalau tidak ilmiah akan berlanjut. Jadi menurut saya biarkan semua berjalan ya, terutama yang kita sekarang fokus ke yang Polda untuk melihat juga terang. Kalau memang ternyata ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, menurut saya teman-teman Polda juga akan objektif melihat ini. Tapi sebaliknya, kalau ternyata tidak ilmiah, ya ada niat-niat, ada mensreanya, ada niat jahatnya, atau misalnya ada orkestrasi tertentu, ya ini juga tentunya akan terbuka, harus dijawabkan. Jadi menurut saya sekarang babaknya kita melihat yang di Polda gitu ya, di Bareskrim sih ya
menurut saya ini sudah keputusan final. Begitu kali. Oke, jadi sekarang kalau dari Pak Rifai, pihak Pak Jokowi fokusnya ke Polda yang laporan pencemaran nama baik dan fitnah. Pak Rizal, apakah siap kalau dari TPUA dan Pak Rizal kawan-kawan ini masuk yang dilaporkan di Polda Metro Jaya soal pencemaran nama baik dengan dasar uji lapor dari Barreskrim Polri salah satunya atau penyelidikan yang dianggap tidak cukup bukti dengan berdasarkan uji lapor tadi? Ya, saya kira itu semua konsekuensi hukum, gitu kan. Kalau di Polda berjalan, ya tentu diikuti prosesnya. Tapi masalahnya adalah pada tahap di Barreskrimnya sendiri kita anggap belum final, gitu. Seperti yang tadi kita singgung bahwa masih ada peluang loh, gitu. Dalam konteks hukum, per Kapolri yang membuat aturannya sendiri, gitu kan. Bahwa ada model yang namanya gelar perkara khusus. Jadi kita masih ingin menguji itu. Kenapa? Karena penilaian dari pihak TPUA dan juga mungkin banyak pihak yang lain bahwa hasil uji forensik dari pihak Barreskrim itu belum memenuhi kriteria yang disebut scientific crime investigation. Itu belum memenuhi kriteria, belum ada uji yang maksimal. Seperti uji kertas, karbon, gitu kan, uji tinta dalam makna usia, kapan. Gitu meskipun kan. itu sudah di-mention ya Pak Rizal ya oleh pihak Barreskrim bahwa sudah ada dari uji kertas. Menyebut saja, mention saja, hanya menyebut saja uji tinta, gitu kan, uji kertas. Tapi apa detailnya gitu? Misalnya lembar pengesahan itu kertasnya sama enggak date-nya dengan kontennya skripsi gitu. Itu misalnya pertanyaan itu kan, kemudian tinta-tinta di ijazah itu ada 6 jenis tinta gitu. Maka apakah itu untuk waktu yang tahun 1985 gitu kan? Nah, itu semacam pertanyaan seperti itu kan menimbulkan keraguan juga. Atau misalnya soal pembanding 3, harus dijelaskan dong siapa saja 3 itu. Karena kami juga punya data, misalnya soal ijazah yang Pak Jokowi nomor 1120, itu ada juga ijazah lain yang nomor 115 dan 117. Oke, jadi itu teknisnya. Gitu kan? 115 itu identik, tapi dengan 1120 tidak identik. Gitu. Itu semacam itu, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal sehingga kepastiannya perlu diperkuat gitu melalui satu lembaga gelar perkara khusus. Nah, jadi tetap ya kalau Pak Rizal dan kawan-kawan ingin gelar perkara khusus, besok akan didaftarkan, akan diajukan ke Barreskrim pukul 11 pagi ya. Nah, dari Pak Rifai, gelar perkara khususnya akan diajukan tetap yang Polda berjalan dan siap. Tadi kata Pak Rizal, kalaupun itu jadi konsekuensi hukum, tapi yang Barreskrim ini tidak mau ditinggalkan. Artinya masih ingin ada data yang lebih detail lagi, yang ingin digali lagi lewat gelar perkara khusus, Pak Rifai. Ya, bahwa misalnya teman-teman pelapor ingin mendapatkan informasi lebih komprehensif, menurut saya itu sah-sah saja ya. Tentunya kan setiap pelapor mengatakan laporannya tidak berlanjut, ada rasa kekecewaan, dan teman-teman Polri juga perlu lebih terbuka ya memberikan informasi terkait itu. Tapi apakah gelar khusus atau tidak, itu kan sudah ada ketentuannya sebagai Kapolri ya. Menurut saya ini gelar biasa sudah cukup. Nah, tapi di satu sisi tentunya juga kita harus menghargai, apalagi teman-teman TPU kan sejak awal melapornya ke Barreskrim. Kalau melapor ke Barreskrim kan sudah tentu akan yang melakukan pemeriksaan laboratorium pasti puslapor. Itu sudah puluhan tahun itu prosedur itu terjadi. Nah, pada saat hasil puslapor keluar ya memang harus dihargai bagaimanapun ya, karena ini sejak awal sudah melapor di Barreskrim, tentunya akan memasuki proses penelitian oleh puslapor gitu ya. Nah, bahwa sekarang ingin mendalami menurut saya sah-sah saja. Tapi kalau menyangkal hasil puslapor menurut saya berlebihan, karena sini sudah bagian dari prosedur. Manakala kita melapor ke Barreskrim, tentunya soal pemalsuan akan ditangani oleh puslapor. Baik. Puslapor sendiri ini lembaga yang sudah
lama berdiri Mbak, sejak tahun 54 ya, sudah banyak kasus besar yang ditangani, dari bom, uang palsu segala macam. Menurut saya profesional lah mereka. Baik, dan kita akan masih memantau bagaimana kelanjutannya, karena kalau sebelumnya dikatakan dihentikan tapi masih akan diajukan gelar perkara khusus dari pihaknya Pak Rizal. Singkat saja, besok sama siapa saja Pak Rizal, dan siapa saja yang akan datang ke Bareskrim? Ya, saya kira mungkin beberapa pengadu ya, mungkin ada saya, Pak Azam, ataupun beberapa pengurus dari TPUA, mungkin ada teman-teman juga yang biasa bersama-sama dengan TPUA, para aktivis, lalu kuasa hukum juga akan ikut begitu untuk menyampaikan surat tersebut ya, insya Allah gitu. Kita berusaha maksimal, sebab dari sisi TPUA belum menganggap maksimal gitu apa yang dilakukan oleh Bareskrim, walaupun kita mengadu ke Bareskrim, tapi Bareskrimnya belum maksimal memenuhi kriteria tadi ya. Yang sudah disampaikan tadi ya, kekecewaan atau kekurangan yang masih ingin digali begitu ya Pak Rizal ya. Dan Pak Rifai, terima kasih. Jadi besok pukul 11 pagi akan ke Bareskrim dari TPUA untuk mengajukan gelar perkara khusus. Akan kemana arahnya, apakah diterima atau tidak aduannya, kita akan nantikan besok. Dan kami juga tentunya akan memantau ke sana. Terima kasih Pak Rizal Fadila selaku Wakil Ketua TPUA yang juga pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi. Terima kasih juga Pak Rifai Kusuma Negara, Tim Kuasa Hukum Jokowi. Terima kasih. Selamat malam.